Kalau kita menyebutkan nama brand Acer, yang terlintas di pikiran kita pasti adalah laptop ataupun monitor yang sudah cukup banyak membanjiri ranah pergadgetan di negara Indonesia ini. Tapi kali ini Pichel kedatangan lagi nih, sebuah PC dari brand Acer yang lebih ke arah menyasar kepada kelas entry level. Dan apakah PC ini cukup layak untuk bersanding dengan para pesohor-pesohornya yang lain? Untuk itu, Pichel akan menyajikan selengkap mungkin hasil pengetesan Pichel terhadap PC ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel kembali mereview sebuah PC kelas entry level dari brand Acer, yaitu PC Acer Aspire TC1650. Spesifikasi yang dibawa oleh PC ini sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor Intel generasi ke-10 yaitu Intel Core i3 10105, RAM 4GB DDR4 single channel 3,2 GHz, storage 3,5 inci hard disk dengan kapasitas 1TB dan juga 5400 RPM, dan integrated GPU Intel UHD Graphics 630 dengan share memori sebesar 1 GB. Dari segi desain, PC Acer Aspire TC1650 ini tuh terlihat ya selayaknya ya PC biasa aja gitu. Tampilan boxy khas PC-PC konvensional ini terlihat banget, jadi nggak ada yang detail-detail kayak cukup eye-catching lah pada body PC ini. Sementara untuk dimensinya sendiri, tinggi PC ini tuh hanya sekitar 34 cm dengan lebar 16,5 cm dan juga panjang sekitar 33 cm dan dengan bobot sekitar 2 kg lebih sedikit. Dimensi segini sih membuat PC ini tuh mirip-mirip dengan PC Mini ATX gitu kali ya, tapi kayaknya kurang mini juga sih kalau mau dibandingin sama PC Mini ATX. Di beberapa bagian bodi PC ini juga sudah disematkan grill ventilasi yang cukup lebar dan fungsional. Yang paling mencolok tuh ada di sisi kirinya yang memiliki bidang ventilasi berbentuk persegi panjang dan dengan lubang-lubang kecil yang lumayan banyak. Kemudian yang lainnya ada di bagian belakangnya dengan bentuk lingkaran. Nah, kalau teman-teman mau sebenarnya ventilasi ini tuh masih bisa kok kita tambahin fan dengan diameter maksimum 12 cm. Tapi kalau PC ini teman-teman taruh di kolong meja, maka lubang-lubang ventilasi ini tuh akan jelas jadi rawan berdebu dan malah menyumbat jalur sirkulasi udaranya. Jadi agak diperhatikan juga soal peletakan PC-nya. Material bodi PC ini sendiri juga terbuat dari full aluminium dengan penutup berbahan plastik untuk bagian depannya. Sementara untuk pewarnaan, PC ini menggunakan warna silver pada bagian belakang dan bawah dan warna hitam dengan matte finish untuk sisi-sisi lainnya. Lalu pada bagian port-port interface-nya, Acer cukup bermurah hati nih memberikan port-port kekinian pada sisi depan dan juga belakang dari PC ini. Pada sisi depannya kita bisa temukan tombol start di bagian atas, lalu ada slot SD card reader, satu port USB Type-C 3.1 Gen 1, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan sebuah port 3,5 mm audio, dan sebuah 3,5 mm untuk microphone port. Di sisi ini juga kita masih bisa temukan tuh DVD Airway Drive untuk memutar cakram DVD yang ditempatkan dengan posisi vertikal. Masih ada yang pakai DVD ya zaman sekarang. Tapi ya oke lah. Kemudian sisi belakang kita bisa temukan 2 port HDMI 2.0, 4 port USB Type-A 2.0, 2 port USB Type-A 3.1 Gen 1, 1 port LAN RJ45, dan 3 audio port yaitu line in, line out, dan juga microphone port. Jadi lumayan lah, dari out of the box gini teman-teman udah bisa minimal langsung nyolokin paling nggak ya 2 monitor lah pada PC ini. Untuk input device, PC ini sendiri tuh beruntungnya masih dibanderol lah dengan seperangkat keyboard dan juga mouse, plus ada juga sih sebenarnya mousepad-nya nih dalam paket penjualannya. Kalau untuk keyboard, ini mempergunakan keyboard kabel bawaan dari Acer yang memiliki warna hitam dengan basis brush metal. Secara tombol pun nggak ada yang terlalu spesial di sini. Feeling mengetiknya normal saja dan ditemani juga dengan beberapa tombol shortcut dan fungsi di bagian kanan atasnya. Namun sayangnya tidak ada pengaturan untuk tingkat kemiringan keyboardnya, sehingga kita harus puas aja dengan yang sudah diberikan. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari keyboard bawaan PC Acer Aspire TC1650. Check this out. Dan kemudian yang kedua adalah paket penjualannya, yaitu mouse dari Acer. Ini juga layaknya mouse pada umumnya. Mouse-nya mouse kabel dan tidak terdapat hal yang spesial di sini. Hanya ada logo Acer di bagian bawah dengan warna hitam glossy finish dan dengan desain diamond di sisi kiri dan kanannya untuk menambah grip saat kita mempergunakan mouse ini.
Tombol kendalinya pun hanya ada klik kiri dan klik kanan, plus juga dengan scroll wheel yang bisa juga kita klik. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari mouse bawaan PC Acer Aspire TC1650. Check this out. Sebagai mesin penggeraknya, PC Acer Aspire ini tuh memiliki spesifikasi yang berada di entry level, di mana PC ini mempergunakan prosesor dari Intel yaitu Intel Core i3 10105 dengan arsitektur 14 nanometer yang memiliki total 8 inti, yaitu 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual, serta TDP 65 watt. Base frekuensi prosesornya sendiri juga adalah 3,7 GHz dengan turbo frekuensi hingga ke 4,4 GHz. Jadi kalau untuk urusan performa, kayaknya teman-teman udah bisa nebak lah ya bakal gimana result dari entry level yang Pichel akan tampilkan. Kemudian secara sistem operasi pun PC ini masih mempergunakan Windows 10 dengan OS build 19042.1586. Walaupun begitu, pada waktu kita setup akan PC ini, dia sudah ada notifikasi nih untuk kita bisa siap-siap pindah kepada Windows 11 kalau sudah punya PC ini. Jadi PC ini Windows 11 ready ya teman-teman. Untuk pengujian pertama kita gunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 5083 poin untuk CPU multicore dan 1106 untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 4,60 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, PC ini mendapatkan skor rata-rata 1999 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Oh ya, kalau teman-teman barusan lihat ya, ada monitor sebagai tool display pengujian PC ini, maka Pichel tuh menggunakan monitor Acer yaitu SA220QA yang memang menjadi pasangan dari PC ini. Reviewnya sudah pernah Pichel tayangkan sebelumnya, dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton, bisa klik link di atas sini ya. Atau nanti Pichel juga taruh sih di deskripsi. Next, untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, PC ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 7 menit 12 detik untuk CPU test dan 10 menit pas untuk GPU test. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari PC ini, skor yang didapat adalah 5542 untuk esensial, 5550 untuk productivity, dan 3113 untuk digital content creation. Secara rata-rata, PC ini mendapatkan skor yaitu 3279. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, PC ini hanya menggunakan integrated GPU yaitu Intel UHD Graphics 630 dengan sharing memory default sebesar 1 GB yang akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Untuk tes GPU-nya, Pichel mempergunakan 3D Mark Firestrike karena PC ini tuh nggak berhasil menjalankan yang 3D Mark Times 5. Ini mungkin imbas dari kayak kurangnya RAM kali ya. Karena kalau untuk GPU kayaknya masih oke lah untuk pada DirectX terbaru. Dan dalam pengetesan 3D Mark Firestrike, maka PC ini mendapatkan skor 907 pada grafik, 11.234 untuk physics, combine skornya maka menjadi 295, dan overall skornya adalah 848. Setelah tes dengan 3D Mark, maka kita lanjutkan lagi dengan tes gaming. Dan pengujian game dengan PC ini, Pichel tuh mencoba menurunkan setting layarnya menjadi HD 1280x720, tapi sayangnya semua game-game seperti kayak GTA 5, CSGO, Dota 2, dan bahkan The Sims 4 pun juga nggak berhasil untuk dijalankan. Untuk itu Pichel coba mainkan dengan game-game jadul seperti Counter-Strike 1.6 original, di mana game ini bisa dijalankan dengan baik dengan frame rate rata-rata tuh hingga di atas ratusan FPS. Untuk game lainnya, Pichel tes menggunakan kayak Stunt GP dari developer Team 17, dan game ini berhasil dijalankan dengan baik dengan rata-rata frame rate yang menyentuh angka 60 FPS.
Selanjutnya untuk tes rendering, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, PC ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 29 menit 44 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, PC ini sendiri tuh masih mempergunakan, ya sayangnya masih mempergunakan 3,5 inch hard disk dengan kapasitas 1 TB 5400 RPM dari Western Digital Caviar Blue version. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, ini sebesar 185,3 MB per second untuk membaca data, dan 176,5 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 0,7 MB per second untuk membaca data, dan 2,0 MB per second untuk menulis data. Pada bagian pendinginan, PC ini sendiri tuh hanya mempergunakan sebuah cooling fan yang menyambung pada heatsink di atas dari prosesornya. Dan selebihnya, cooling system ini tuh hanya mengandalkan lubang-lubang ventilasi yang sudah Pichel bahas di awal video tadi. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, Pichel tes di suhu ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius, maka dalam keadaan idle, CPU usage dari PC ini tuh berada di angka 0,8% dengan frekuensi yang berada di 4,2 GHz hingga ke 4,3 GHz, yang sesekali masih naiklah ke 4,4 GHz. Dan untuk daya yang digunakan sendiri ini berada di rata-rata 1,69 Watt dan juga suhu di rata-rata 36 derajat Celcius. Saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya ini masih berada stagnan ataupun stabil di level 4,2 GHz, dan peak powernya tuh menyentuh hingga ke 45 Watt. Dan kemudian untuk suhu intinya sendiri tuh berada hingga ke 78 derajat Celcius. Peak performance-nya ini sendiri hanya bertahan beberapa saat, dan kemudian untuk dayanya sendiri langsung drop kepada 55 Watt, dan suhu yang berada di rata-rata 68 derajat Celcius. Sementara untuk frekuensinya sendiri ini udah mulai drop rata-ratanya, yaitu hingga ke 4,1 GHz. Jadi secara performa gimana nih teman-teman? Apakah hasil benchmark barusan sudah menggambarkan dengan jelas soal performa PC ini? Jujur aja, selama pengetesan PC ini, Pichel mungkin agak sedikit gregetan lah ya. Karena memang PC ini tuh lemot banget. Dan kelemotan PC ini tuh impact dari beberapa hal. Mulai dari pertama penggunaan hard disk sebagai media storage pada PC ini, yang bikin kayak Windows 10-nya tuh jadi kayak nggak optimal sama sekali. Dan juga penggunaan RAM yang masih minim banget, yaitu hanya 4 GB single channel, sehingga kayaknya kombinasi kedua itu membuatnya jadi lemot banget. Di bagian audio, sayangnya PC ini sendiri tidak dilengkapi dengan speaker out. Jadinya kalau teman-teman mau memutar musik ataupun film menggunakan PC ini, maka jalan satu-satunya hanya dengan menyambungkan PC ini kepada speaker, atau nggak layar yang sudah memiliki internal speaker, atau nggak langsung ya gunakan headphone aja sekalian. Dan selanjutnya juga di bagian konektivitas, PC ini sendiri bagusnya sudah memiliki Wi-Fi chip dari Atheros Qualcomm dengan kode QCA9377 yang sudah support 802.11ac dan juga Bluetooth versi 5.0. Wi-Fi chipnya sendiri juga sudah support akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Namun kalau buat kita yang masih PC biasa gitu ya, jelas masih butuh kabelan, nggak usah khawatir karena masih ada juga koneksi LAN yang menggunakan chip dari Realtek yaitu RTL 8168/8111 yang support transfer data hingga 1 gigabit per second. Terakhir juga Pichel tampilkan yaitu urusan power supply, di mana PC ini menggunakan PSU atau power supply unit dari brand Lite-On yang bisa mensuplai daya sebesar 300 Watt. PSU segini masih Pichel bisa bilang tergolong cukup lah dengan spek bawaan begini. Tapi kalau teman-teman ada rencana mau upgrade PC ini, kayak misalnya tambahin GPU gitu ya, jelas power supply-nya ini wajib diganti dengan daya yang lebih besar agar juga bisa support lah akan gadget-gadget yang lain gitu. Dan terakhir, yaitu bahasan untuk PC ini adalah kemampuan untuk upgrade-nya. Di mana PC ini sendiri masih memiliki opsi upgrade baik di sisi storage, memori, dan juga GPU-nya. Untuk bagian storage, masih ada satu slot konektor SATA yang belum terpakai pada motherboard-nya. Jadi teman-teman bisa colokin tuh SSD ataupun hard disk bertipe SATA kepada konektor ini.
Sementara di sisi memori, masih tersisa satu slot RAM bertipe DDR4 pada PC ini. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja satu keping lagi ya untuk yang RAM DDR4. Jadi fitur dual channel-nya minimal aktif. Kalau misalnya budget kita terbatas, tambahin 4 jadi 8 gitu. Dan yang terakhir jelas, karena ini PC, fleksibilitasnya ada di GPU-nya juga. Jadi kita bisa upgrade GPU internalnya dengan tambahan kayak mungkin beli Nvidia ataupun ya AMD gitu ya. Karena masih ada juga slot PCIe 16 kali dan juga PCIe 1 kali. Jadi kalau buat Pichel jelas ambil yang PCIe 16 kalinya dan kita tinggal sesuaiin aja dengan GPU mana yang mau teman-teman pakai untuk PC ini. Jelas dengan harga GPU sekarang sih agak-agak susah ya, tapi ya udahlah gitu. Dan sekedar catatan juga, seperti yang Pichel bilang tadi, perhatikan juga kemampuan power supply-nya. Karena kalau kita mau pakai yang GPU minimal kelas menengah ke atas, jelas kita harus ganti PSU-nya untuk bisa support konektornya dan juga secara dayanya. Lebih lanjut lagi, nanti port-port PCI ini juga masih bisa kita pakai untuk keperluan upgrade lainnya. Seandainya teman-teman mau oprek PC ini lebih jauh. Contohnya kayak tambahin modul apa kayak NVMe atau apa, harusnya masih bisa. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, PC Acer Aspire TC1650 ini merupakan PC entry level buat teman-teman yang mungkin saat ini butuh PC dengan budget terbatas. Namun dalam pemakaiannya, jelas Pichel merasa ini kurang cocok buat teman-teman yang terbiasa dengan laptop zaman sekarang yang serba was-wus, klik sini, sana, loading, langsung jalan gitu ya. Hal ini disebabkan karena PC ini masih harus mendapatkan banyak upgrade di beberapa sektor, baru bisa nyaman lagi dipergunakan. Jadi kayaknya PC ini cocoknya buat adik-adik ataupun mungkin anak-anak kita yang baru belajar komputer atau yang masih harus bersekolah secara online. Walaupun kita harus beli webcamnya juga ya. PC ini dijual sepaket dengan monitornya dan dibanderol dengan harga mulai dari 8 jutaan di Acer Online Store. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang suka belanja online, bisa di toko-toko online langganan teman-teman sekalian. Dan untuk urusan harga, apakah harga yang tergolong masuk akal dengan spesifikasi tersebut? Ya silahkan teman-teman jawab sendirilah, tergantung dengan ini pendapat masing-masing. Dan kalaupun juga mau nyaman sebenarnya ya, Pichel sarankan kita sisihin budget sekitar 1 jutaan lah buat nambahin kayak RAM dan juga pasang SSD di PC ini biar lebih gercep aja pemakaian sehari-hari. Atau kalau buat ada budget berapa juta gitu ya, tambahin GPU. Mantap, bisa buat ngegame. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Ini bisa jadi Hackintosh kali ya, kayaknya kalau dari speknya ya.